Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, bersyukurlah kita kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Terutama yang betul-betul kita syukuri, yaitu adalah ketika Allah memudahkan kita di dalam ketaatan dan memudahkan kita di dalam ibadah. Padahal kita sepakat sesungguhnya ibadah dan ketaatan itu harus dilalui dengan ilmu. Makanya barang siapa yang dimudahkan di dalam ilmu, maka dimudahkan pula di dalam ketaatan dan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mudah di dalam melakukan ketaatan, mudah di dalam melakukan ibadah, kecuali adalah semata-mata Allah yang memudahkan. Imam Nawawi, beliau berkata di dalam salah satu perkataan beliau, idza aradallahu min 'abdihi khairan ayastamilahu fi ta'atihi. Imam Nawawi berkata, Allah itu ketika menginginkan kebaikan kepada salah satu di antara hambanya, maka hamba itu akan senantiasa disibukkan oleh Allah, akan senantiasa dibimbing oleh Allah, akan senantiasa diarahkan oleh Allah menuju kepada ketaatan. Jadi inilah yang kita syukuri, kalau kita dimudahkan untuk sabar, dimudahkan untuk syukur, dimudahkan untuk menuntut ilmu, dimudahkan untuk menjadi imam yang solih untuk keluarga kita, dimudahkan untuk menjadi makmum yang solihah untuk suami kita, maka sesungguhnya semuanya itu Allah yang memberikan kekuatan di dalam hati kita. Beruntunglah apabila hatiku dan hati kita adalah hati yang dipilih oleh Allah di dalam kemudahan taat dan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, pernahkah kita membayangkan ketika kita akan menuju ke tempat yang baru, lalu kemudian kita tidak mengerti bekal yang akan diberikan kepada kita seberapa banyak? Maka kalau kita akan datang ke tempat yang baru dan kita tidak tahu bekal kita seberapa banyak, maka kita pasti akan kemudian bertanya, siapa ya yang kira-kira bisa menolong kita ketika kita di tempat yang baru? Karena kita tahu bekal ini belum menjamin kita akan kecukupan di tempat yang baru. Ketika kita sudah ngerti bahwasanya bekal kita belum tentu menjamin kecukupan, ketika kita akan datang ke tempat yang baru, kita pasti ingin siapa orang yang bisa menolong kita di tempat yang baru. Tahukah kita perjalanan kita menuju kepada Allah itu adalah perjalanan yang berat. Dimulai bukan ketika kita hidup di dunia, tetapi justru dimulai ketika kita nanti akan meninggal dunia. Karena sesungguhnya perjalanan manusia itu dimulai begitu beratnya dan begitu sulitnya, yaitu adalah ketika mereka telah meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu loh ibu, bekal kita ini berapa yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Karena kita tidak pernah tahu sholat kita yang diterima oleh Allah itu seberapa. Kita tidak pernah tahu ketika kita capek dan letih mendatangi majelis ilmu, mana yang diterima oleh Allah itu seberapa. Dan ketika dulu kita sabar dan taat sama suami kita, yang diterima oleh Allah itu seberapa. Padahal kita sepakat perjalanan ke akhirat itu adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang tanpa henti dan perjalanan yang tanpa putus. Oleh karenanya kita juga tidak tahu bekal yang kita bawa ini seberapa. Sholatnya kita tidak ngerti, ribuan kali kita sudah sholat tapi kita nggak tahu mana sholat kita yang sudah diterima. Puasa kita sudah berkali-kali sampai 13 kali, 14 kali kita melewati Ramadan, tapi kita juga tidak tahu Ramadan kita yang berhasil itu yang mana. Rekening kita tidak pernah kelihatan kalau sudah bicara tentang kehidupan akhirat. Beda dengan rekening di dunia, kelihatan. Kita bisa persiapkan berapa yang dibutuhkan ketika kita safar. Tapi safar yang panjang adalah safar yang tidak pernah ketahuan rekening yang akan kita bawa itu berapa. Karena kehidupan kubur tidak mengenal rupiah, kehidupan kubur tidak mengenal properti, kehidupan kubur tidak mengenal mobil-mobil yang kita miliki, sebagaimana kehidupan kubur tidak mengenal dolar, dinar ataupun dirham. Inilah yang menjadikan kita bukan hanya berusaha bagaimana kemudian kita ini beramal dan beramal, tapi juga berusaha bagaimana kita ini mewujudkan perkara-perkara yang mampu membantu dan menolong kita nanti ketika kita safar yang panjang. Karena kalau kemudian kita nggak ngerti rekening kita ini berapa di dalam amal ibadah,
Dan kita tidak bisa tanya sama Allah, ya Allah, sholat saya yang sudah diterima ini seberapa? Kalau memang ana dan antum tidak tahu rekening kita dalam ibadah yang sudah diterima oleh Allah itu seberapa, maka jangan hanya kita mengandalkan ibadah kita ketika menuju akhirat, tetapi yang harus juga kita pikirkan adalah, pikirkanlah siapa yang akan menolong kita ketika kita akan melewati perjalanan yang panjang kelak di akhirat. Karena ternyata Allah itu saking rahmatnya dalam kehidupan kita, Allah itu memberikan perkara-perkara yang bisa menjadi penolong kita kelak pada waktu di akhirat. Penolong itu yang harus kita wujudkan dalam hidup, supaya kita ketika kembali kepada Allah bukan hanya membawa rekening ibadah kita yang mungkin sedikit, tetapi kita juga mendapatkan penolong. Karena orang yang paling untung, orang yang bejo, itu adalah orang yang mereka mendapatkan penolong dalam kehidupan mereka di akhirat. Inilah yang menjadikan kita hari ini, kita ganti temanya sebentar, nanti kita akan lanjutkan tema itu insya Allah, yaitu kita akan membicarakan tentang 10 penolong kita kelak pada waktu hari kiamat. Kita akan menyampaikan tentang 10 syafaat yang akan menolong kita kelak pada waktu di akhirat. Karena sesungguhnya syafaat ini adalah sesuatu yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Janganlah kita mengandalkan amal kita itu dari sholat saja, puasa saja. Karena banyak orang yang mereka itu ketika mereka banyak sholat, mereka banyak puasa, terkadang mereka itu tidak diterima sholat mereka dan puasa mereka. Maka kalaulah kita hanya mengandalkan amal ibadah kita ketika beribadah kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang bisa menjadi penolong kita di akhirat, maka rugi. Karena sesungguhnya yang kita harapkan ada yang menolong kita ketika diri kita lemah menghadap kepada Allah di pengadilan mahsyar. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan kali ini kita akan kemudian bersama-sama merenungkan syafaat-syafaat dan penolong-penolong yang bisa membantu kita, mengangkat kita dari kehinaan kita kelak pada waktu hari kiamat ketika kita dihisab oleh Allah. Karena yang kita khawatirkan itu apabila nanti amal kita dihisab oleh Allah, ternyata sholat kita banyak tidak khusyuk, ibadah kita banyak tidak ikhlas, ternyata haji dan umrah kita niatannya bukan untuk Allah tetapi ingin mendapatkan barang yang sudah kita incar lama, ternyata banyak aibnya. Dan kita khawatir ketika barang-barang yang kita miliki ini banyak aib, kok kamu tidak mendapatkan penolong dalam kehidupan kamu di akhirat, kamu menjadi orang yang merugi. Karena kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah, Masya Allah, amal ibadah kita ini sangat minim betul. Karena kita hidup pada zaman fitnah, di mana syahwat begitu banyak dalam kehidupan kita, dan kebodohan itu mendominasi kehidupan kita. Coba deh ibu-ibu pikir, sejak kapan kita sudah mulai memahami pentingnya ilmu? Kan baru-baru saja 25 tahun, 30 tahun kita ini hidup terkadang tidak mempelajari ilmu yang benar. Kemudian kita mempunyai waktu sisa, itu pun ketika kita sudah mulai tua. Ibadah kita juga kemudian tidak semangat sebagaimana ibadah dulu ketika di waktu muda. Masya Allah, kalau kita memikirkan tentang semuanya itu, kita akan sadar betapa pentingnya syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Karena sesungguhnya kita bukan Batman, kita bukan Superman yang kuat dengan segala kekuatan kita, tetapi kita adalah manusia yang lemah dan kita perlu penolong, dan penolong itulah yang akan membantu kita. Dan alangkah beruntungnya ketika orang itu ditolong dalam kehidupan di akhirat. Kita tenggelam, ada yang menolong, Masya Allah, betapa senangnya kita ketika selamat dari tenggelam. Kita berterima kasih betul kepada yang menolong. Ketika orang akan tabrakan, tiba-tiba ada yang menariknya dari pinggir jalan, terhindar dari kecelakaan. Masya Allah, kita merasakan nikmat betul. Ya Allah, baru saja ini saya berdiri di situ. Kalaulah bukan karena Allah dan Engkau yang menarik diriku, pasti aku akan kecelakaan. Jadi Masya Allah, kalau sudah membicarakan pertolongan, kita sepakat orang yang diberikan pertolongan itu pasti merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hatinya karena ditolong. Kalau kita sepakat bahwasanya dalam kehidupan rendah di dunia dan hina di dunia, kamu ditolong, saya ditolong, dan kita mendapatkan kebahagiaan ketika ditolong, Masya Allah, bagaimana kita bisa membayangkan dahsyatnya manusia merasakan kenikmatan ketika kelak di akhirat dia ditolong oleh para penolong yang diberikan izin oleh Allah. Dan inilah beruntungnya ketika kita berhasil bukan hanya mempersiapkan amal kita, tapi persiapkanlah perkara-perkara yang mampu membantu kita. Kalau tiba-tiba amal kita tidak banyak diterima oleh Allah, kalau tiba-tiba amal kita ini banyak aibnya, maka persiapkanlah penolong.
Bukankah kapal perlu sekoci apabila kapal itu tenggelam supaya mampu menyelamatkan penumpang supaya tidak tenggelam? Bukankah kemudian pesawat di atas udara tetapi kemudian ada pelampungnya karena ada kekhawatiran bahwasanya jatuh ke laut dan itu butuh pelampung untuk kemudian menyelamatkan ketika jatuh di laut. Kalaulah kapal yang besar, pesawat terbang yang gede, ternyata mereka menyadari adanya sekoci dan pelampung untuk menolong para penumpang kalau ada kejadian musibah. Loh, kita dalam kehidupan akhirat itu sepakat bahwasanya kehidupan akhirat itu berat dan susah. Makanya Masya Allah, persiapkan pelampungmu, siapkan sekocimu, siapkan penolongmu, supaya kemudian kita diberikan pertolongan ketika hamba ini lemah dan hina. Banyak amal yang tertolak di sisi Allah karena tidak ada berkualitas, ya. Karena menjadikan amal diterima itu gampang atau susah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal itu dari orang yang bertakwa. Jadi betul-betul menjadikan amal itu diterima oleh Allah itu tidak gampang. Betul-betul hanya orang yang bertakwa yang betul-betul menerima amal kita, ya. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan kita, kalau kita sepakat, satu, amal kita banyak yang tidak berkualitas dan banyak aibnya. Dua, bahwasanya kita bukan Superman yang kuat melaksanakan ibadah setiap waktunya selama 24 jam. Tiga, ketika kita menyadari ada banyak musibah dan adab yang kelak kita hadapi di akhirat, Masya Allah, sepakat. Kalau gitu mari kita persiapkan penolong-penolong dan syafaat-syafaat yang akan membantu kita kelak pada waktu di akhirat. Maka kemudian di dalam kehidupan ini, makanya kemudian itulah yang dinamakan dengan syafaat, ya. Jadi syafaat itu merupakan salah satu di antara perkara yang kelak akan menolong kita, ya. Dimana kemudian masyarakat kita hari ini memahami syafaat itu hanyalah satu, syafaatnya Nabi. Tapi banyak di antara kita yang tidak memahami syafaat-syafaat yang lainnya, syafaat-syafaat yang akan memberikan penengah dan penolong bagi kita ketika kita seseorang itu berada di dalam neraka, ketika Allah tolak amal kita, maka syafaat itu akan berperan besar dalam kehidupan kita, menyelamatkan kamu dari kobar api neraka, memasukkan kamu ke dalam surga, menjadikan dirimu diridai oleh Allah kalau kamu mendapatkan syafaat dari penolong yang telah diizinkan oleh Allah. Jadi Masya Allah, betapa butuhnya anak, butuhnya ibu kepada penolong. Karena Masya Allah, kita ini bukan orang yang senantiasa setiap waktu mampu beribadah. Kalau kita semacam itu, maka janganlah kemudian kita pelit mempersiapkan penolong-penolong kita, karena penolong itulah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan kelak di akhirat. Syafaat itu setidaknya ada dua syaratnya, ya. Jadi syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama, syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua orang itu mampu memberikan syafaat, kecuali adalah mereka yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memberikan syafaat, Kenapa Nabi mampu memberikan syafaat? Karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nabi-nabi yang lain tidak memberikan syafaat. Makanya mereka ketika datang kepada Nabi Adam meminta pertolongan, Nabi Adam tidak mampu memberikan syafaat. Mereka datang kepada Nabi Nuh untuk meminta syafaat, Nabi Nuh tidak mampu memberikan syafaat. Mereka datang kemudian Nabi Musa, mereka tidak mampu memberikan syafaat, hingga bermuara pada Nabi yang terakhir. Siapa yang mendapatkan syafaat? Siapa yang memberikan syafaat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak semua makhluk itu mampu memberikan syafaat. Illa liman irtadha, kecuali yang kami ridai. Berarti kemudian sesungguhnya kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat kecuali syafaat itu telah diizinkan oleh Allah. Dan cara mengetahui izin Allah kepada setiap perkara yang kelak menjadi syafaat itu dengan kitabullah dan sunnah. Jadi kita harus tahu nih, dari kitabullah yang sunnah mana yang diberikan oleh Allah izin kelak pada waktu hari kiamat untuk memberikan syafaat untuk kita. Tidak bisa kemudian kita menggadai atau kemudian membanggakan satu barang, lalu kita katakan moga-moga ini jadi syafaatnya saya, tapi tidak ada keterangan dari kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya tertolak. Karena syafaat itu ada syafaat yang batil, syafaatnya orang kafir dan orang musyrik ketika mereka meminta kepada Rabb, ketika mereka meminta kepada Tuhan-Tuhan sesembahan mereka, tidak diterima oleh Allah.
Syarat yang kedua untuk mendapatkan syafaat itu apa? Syafaat yang kedua yang berkaitan tentang syafaat itu adalah orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan yang lainnya, yaitu adalah mereka-mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan dan kekufuran. Jadi orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat pun ada standarnya. Tidak semua orang itu bisa mendapatkan syafaat. Hari ini Ibu, di beberapa undangan perkawinan itu dipasang barcode supaya kemudian tidak semua orang itu bisa masuk ke kondangan. Di beberapa undangan juga kemudian harus dibawa supaya ketika kita datang ke acara undangan, maka sesungguhnya kita betul-betul tamu yang diundang, memastikan supaya tamu tidak sampai membludak. Masya Allah, kalau hanya datang ke kondangan ada syaratnya membawa undangan, lalu kemudian barcode-nya dicek supaya kita mampu masuk ke dalam satu acara pernikahan. Masya Allah, mendapatkan syafaat pun ada syaratnya, karena tidak semua orang itu akan berbahagia mendapatkan syafaat. Tidak semua orang itu akan berbahagia mendapatkan penolong. Lalu masuk perkawinan dan pernikahan saja ada syaratnya kok. Bahkan di acara-acara tertentu sekarang dibuat ada dress code-nya. Dress code-nya hitam, pakai hitam. Kalau pakai putih, ditanya panitia kenapa pakai putih, nggak dibaca ya kartu undangannya. Kalau dalam acara-acara yang sifatnya duniawi, kita sepakat ada syaratnya ketika kita menghadiri acara yang digagas dan diselenggarakan oleh satu panitia, maka sama mendapatkan syafaatnya Allah, mendapatkan syafaatnya barang-barang yang telah diizinkan oleh Allah, itu ada syaratnya. Dan syaratnya apa? Beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia kelak pada waktu hari kiamat yaitu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, betul-betul murni ucapan itu datang dari hatinya, dia mempraktekkan tauhid, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak mencampurkan kesyirikan dan kekufuran, itu merekalah yang akan mendapatkan syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita Masya Allah, berarti kehidupan sunnah itu adalah bagaimana menjadikan kita bersih dari syirik, bersih dari kufur. Karena apabila kemudian kita terkena kesyirikan dan kekufuran, menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, menyebabkan kita tidak mendapatkan syafaatnya Allah dan sesuatu yang telah ditunjuk oleh Allah. Dan sesungguhnya ketika kita melakukan kesyirikan, maka tidak ada tempat kembali kecuali adalah neraka. Makanya sunnah itu yang paling penting apa sih Ustadz? Sunnah itu adalah bagaimana mendidik kamu supaya paham bagaimana berakidah dengan akidah yang benar, bagaimana bertauhid dengan tauhid yang benar. Karena fitnah akhir zaman itu apa? Fitnah syirik. Dan yang kita khawatirkan itu yang menimpa kita. Dan kalau sampai kita terkena dengan fitnah kesyirikan, gagal, haram dirimu mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya kalau kemudian kamu sampai mencampurkan iman dengan kesyirikan. Mana dalilnya bahwasanya fitnah yang paling besar di akhir zaman itu adalah syirik, bukan bid'ah Ustaz. Bid'ah ya, tapi nomor 2. Tapi fitnah yang paling besar di akhir zaman itu adalah kesyirikan. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah kemudian mengatakan, wa ma antum bisyirki illa kasya'ratil bayda fi jildi sawril aswadi. Rasulullah SAW berkata, perumpamaan kalian umatku yang jatuh di dalam kesyirikan sebagaimana perumpamaan domba yang berwarna hitam legam. Lalu ada garis melintang putih. Lalu kemudian Nabi mengabarkan, hitamnya domba itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan. Adapun garis yang melintang putih sedikit itu menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Masya Allah. Kalau kita susah menggambarkan tentang domba, kita ganti contohnya dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kucingnya hitam, ada tembelang-tembelang putih. Hitamnya kucing itu menggambarkan umatnya Nabi
yang paling banyak jatuh dalam kesyirikan. Adapun tembelang-tembelang putih yang jumlahnya itu sedikit, itu menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan. Masya Allah. Makanya sampai Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah banyak orang itu beriman kepada Allah sampai mereka itu mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Dan Allah mengatakan yu'minu aktsaruhum billah dalam surat Yusuf 106. Allah kemudian berfirman, Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah orang itu kebanyakan ketika mereka beriman kecuali mereka berbuat kesyirikan. Makanya Ibu, tauhid itu pelajaran yang tidak pernah selesai kita pelajari. Akidah yang tidak pernah selesai kita pelajari itu adalah akidah untuk mengenal Allah, tidak mencampurkan dengan kesyirikan dan kekufuran, karena itu yang akan menjadikan diri kita layak mendapatkan syafaat dalam kehidupan di akhirat ketika kita beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan dan kekufuran. Nah, dua syarat itu sudah kita bahas. Sekarang mari kita kemudian membahas apa itu perkara-perkara yang mampu menjadi syafaat kelak dalam kehidupan kita di akhirat, supaya kemudian kita mampu menjadi orang yang beruntung ketika kita diberikan oleh Allah syafaat-syafaat itu, ketika kita di dalam kehidupan dunia sudah mendekat kepada syafaat-syafaat itu. Karena syafaat itulah yang kemudian akan menjadikan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan menjadikan kita dikeluarkan dari neraka ketika mendapatkan syafaat. Maka para ulama lalu kemudian menerangkan, sesungguhnya syafaat itu ada 10. Ya, ada 10 di dalam syafaat itu. Maka sesungguhnya di antara syafaat yang 10 itu, maka kita akan membahas satu persatu syafaat-syafaat yang kemudian telah dibahas dan diuraikan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita bahas dulu syafaat-syafaat yang kecil sampai kemudian menuju syafaat yang besar, yaitu adalah syafaatnya Allah dan Rasulnya. Maka syafaat yang pertama yang kelak akan memberikan kepada kita pertolongan ketika tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah, dan syafaat yang kita dapatkan yang pertama, anak-anak yang solih. Yang pertama, jadi anak-anak kita, keturunan-keturunan ibu, ketika ibu mampu menjadikan keturunan itu menjadi keturunan-keturunan yang solih, anak-anak yang solih, maka sesungguhnya anak kita yang solih dan keturunan kita yang solihah, maka itulah yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya ketika orang tuanya ditakdirkan amalnya tidak sebagaimana amal yang dikerjakan oleh anaknya. Kita harus mengerti, tidak semua orang tua itu lebih solih daripada anak loh Ibu. Berapa banyak anak-anak itu yang mereka itu ditakdirkan lebih solih daripada orang tua mereka. Orang tuanya tidak pernah melakukan amalan wajib ataupun yang sunnah, anaknya terus mengamalkan yang wajib dan yang sunnah ketika dia sudah tersentuh dengan ilmu. Maka ketika kita sudah mengetahui ada anak-anak yang mereka itu terkadang lebih solih daripada orang tua mereka, tapi Masya Allah, anak-anak ini kelak akan mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya ketika orang tuanya itu dihisab oleh Allah. Sesungguhnya anak yang solih memberikan syafaat kepada orang tuanya, sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah itu berkata kepada para anak-anak di depan pintu surga, yuqalu lil walidan, dikatakan kepada anak-anak ketika mereka di depan pintu surga, urusan anak-anak itu sudah selesai di dalam hisabnya, tinggal masuk surga. Tapi anak-anak itu kemudian sebelum memasuki surga, anak-anak itu melihat, melongok untuk melihat di dalam isi surga. Mereka mencari, siapa yang dicari oleh mereka? Yang dicari oleh mereka itu adalah orang tua mereka. Ibunya mana ini? Bapaknya mana? Ketika mereka melihat ke dalam, kemudian mereka memperhatikan, dan mereka tidak mendapati ada ibu dan bapak mereka di dalam surga. Maka ketika Allah berfirman kepada anak-anak yang solih yang sudah berada di depan pintu surga, Allah berfirman, udkhulul jannata, masuk kalian itu ke dalam surga. Tetapi anak-anak yang solih itu ketika mendapati orang tua mereka belum ada di dalam surga, mereka lalu berkata kepada Rabb mereka, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah,
kami tidak mau masuk ke dalam surga ya Allah, sebelum kami ketemu dulu dengan ibu dan bapak kami. Masya Allah. Anakmu ibu, kalau memang ibu menjadikan anakmu lebih solih daripada ibu, daripada suami kita, kalau mereka betul-betul solih dan taat kepada Allah, maka ketika mereka belum mendapati ibu dan belum mendapati suami ibu berada di dalam surga, mereka nunggu di depan pintu surga. Mereka kemudian berkata, lan nadkhulal jannata, loh, kami tidak mau masuk surga ya Allah, hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna, sampai kami bertemu dulu dengan orang tua kami. Lalu kemudian Allah berfirman kepada mereka, mali arahum, kenapa kalian, aku melihat orang tua kalian itu masih dihisab, masih dihitung amal-amal mereka, masih menjalani proses pengadilan. Kamulah masuk dulu ke dalam surga. Kembali anak-anak itu kemudian mengulang jawabannya kepada Rabb yang mengutus mereka dan menyuruh mereka memasuki surga. Lan nadkhulal jannata, ya Allah, kami tidak mau memasuki surga ya Allah, sampai kami melihat dulu orang tua kami bersama-sama kami. Karena permintaan orang tua mereka yang betul-betul salih, karena permintaan anak-anak mereka yang salih, maka Allah ringankan orang tua mereka, hisabnya Allah ringankan. Allah permudah pengadilan untuk orang tua mereka, karena Allah memenuhi permintaan anak mereka yang salih, yang menjadi penduduk surga. Maka kemudian Allah ringankan dan Allah pertemukan mereka di depan pintu surga. Masya Allah, ketemu bu, bukan di depan mall Ambasador, di depan pintu surga. Ibu bisa bayangkan betapa beruntungnya seorang ibu ketika Masya Allah, dia tahu, ya Allah, saya tadi itu susah ditimbang oleh Allah, oleh para malaikat, tapi setelah kamu minta nak, Allah ringankan hisab untuk ibu. Maka kemudian setelah semacam itu apa yang terjadi? Maka kemudian Allah berkata kepada mereka, sudah ketemu nih anak-anak mereka dengan orang tua mereka. Allah kemudian berfirman, udkhulul jannata antum wa abaukum. Sekarang ayo masuk kalian ke dalam surga bersama dengan orang tua kalian yang tadi kalian minta-minta supaya kalian itu ketemu. Bareng-bareng itu anak-anak mereka masuk ke dalam surga bersama orang tua mereka, menuntun orang tua mereka masuk ke dalam surga. Suf. Masya Allah. Makanya tidak ada perkara yang paling beruntung ibu, kecuali ibu memberikan khidmah dan memberikan usaha tanpa jerih payah, ikhlas karena Allah. Bagaimana ibu itu menjadikan anak ibu itu menjadi anak yang solih? Karena apa ibu? Satu saja, ibu memiliki anak yang solih, mereka yang akan mampu memberikan syafaat bagi ibu ketika nanti pada satu waktu amal kita belum tentu diterima oleh Allah. Makanya kenapa sih Nabi itu memerintahkan ibu supaya banyak anak? Kalau misalkan anak ibu 15, 13 itu tidak taat sama Allah, setidaknya 2 itu taat sama Allah. Mau ngasih contoh terserah saya, mau 15, 16. Tapi kemudian Rasulullah kan mengatakan supaya banyak anak. Karena apa sih yang membuat kita khawatir ketika banyak anak? Wong Allah saja mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sesungguhnya kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan memberikan rezeki kepada anakmu. Loh, tidak usah mikir rezeki. Allah tidak pernah perintahkan ibu pikirkan rezeki anakmu. Ada nggak perintah itu di dalam Quran supaya ibu memberikan rezeki anaknya? Tidak ada. Yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masalah rezeki Allah yang ngatur, Allah yang memberikan, bukan ibu dan bukan suami ibu yang mengatur rezeki untuk anak kita. Tetapi yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Ibu hanya diberikan tugas oleh Allah, amanahnya itu satu. Setiap janin yang Allah tempelkan pada rahimnya ibu, jadikan itu menjadi anak yang salih. Karena yang beruntung bukan tetangga, yang beruntung bukan Nabi, yang beruntung adalah ibunya ketika dia berhasil menjadikan anaknya itu salih di jalan Allah. Makanya sampai Nabi itu berkata, atadruna manir rukub, kalian ngerti nggak siapa itu orang yang mandul? Lalu kemudian para sahabat menjawab, alladzi la yuladu lahu ya Rasulullah. Orang yang mandul itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya keturunan di antara kami ketika sudah nikah. Nabi mengatakan, la, bukan. Harukub, sesungguhnya yang mandul di antara umatku adalah man lahu auladun. Adalah orang-orang yang mereka itu diberikan oleh Allah keturunan yang banyak, walam yuqaddim min auladihi syai'an. Tapi Masya Allah, walaupun anaknya itu lahir dari rahimnya,
Walaupun anak itu lahir dari airnya seorang laki-laki, tapi di antara anak-anak yang dia miliki tidak ada yang bermanfaat untuk di jalan Allah. Itu loh yang mandul, karena Islam tidak mendapatkan manfaat dari anak-anak yang dia miliki. Itu kata Rasul. Jadi Masya Allah, betapa beruntungnya seseorang ketika dalam kehidupan seseorang wanita itu bukan diukur dengan pendidikannya, tapi diukur bagaimana dia mampu mencetak seorang anak menjadi anak yang taat kepada Allah. Ibu bayangkan, kalau perjalanan ibu yang panjang kelak di akhirat, kemudian ibu sudah mendapati anaknya hafal Quran, anaknya taat kepada Allah, ketika mendengar suara adzan datang ke masjid, perjalanan ibu menuju kepada surganya Allah itu sudah separuh sudah didapatkan. Yang separuh taat sama suami, udah menjadi orang yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Karena kita ini kadang-kadang Masya Allah, kalau ditanya anak yang barokah itu kayak apa, anak yang putih, imut, lucu, itu marmut itu. Anak yang barokah itu anak yang betul-betul taat sama Allah, itu loh anak yang kemudian barokah buat ibu. Ya. Jadi kalau ada yang putih, alhamdulillah. Nggak putih, alhamdulillah. Nggak imut, nggak apa-apa. Ibunya juga nggak imut. Tapi kalau kemudian anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah, Masya Allah, bayangkan ibu, bagaimana beruntungnya ketika seseorang telah mendapati anaknya dan keturunannya itu solih, kelak akan menunggu ibu dan bapaknya di dalam pintu surga. Saya tidak pernah gitu, saya itu tidak pernah iri apabila ada di antara teman-teman yang sudah diberikan anugerah keturunan, kalau keturunannya biasa. Tapi saya paling iri kalau melihat ada teman saya kemudian dia memperlihatkan anaknya bagaimana taatnya anak itu kepada Allah, bagaimana solihnya anak itu kepada Allah. Masya Allah, itu yang membuat iri. Kenapa? Masya Allah, perjalanan dia di akhirat sudah ditopang dengan sebagian pertolongan dari anak yang solih itu. Makanya sampai Al-Qurtubi berkata, laisa hunaka syai'un aqarru li ainil bashar illa ayajidu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada perkara yang paling menggembirakan dalam hati seorang hamba kecuali adalah mendapati keturunannya itu taat kepada Allah. Dan itu sesuatu yang paling nikmat hidupnya. Ketika anak kita itu taat sama kita, bukan hanya baik. Banyak anak itu baik sama orang tuanya, tapi belum tentu taat sama Allah. Yang kita perlukan, dia taat sama Rabbnya, baik sama ibu. Makanya Masya Allah, bagi siapapun yang hari ini diberikan keturunan, tolong terus doakan anaknya setiap waktunya. Semarak apapun ibu kepada keturunan, tolong berikanlah doa yang terbaik. Kemudian jangan bosan untuk memberitahu kepada anaknya. Kalau anak ibu adalah laki-laki, ibu Masya Allah, sampai anak ibu nikah dan punya anak, ibu masih punya kesempatan untuk memberitahu kepadanya apa yang benar dan apa yang salah. Kecuali anak perempuan, kalau sudah menjadi anak perempuan, sudah dinikah laki-laki, maka agamanya itu kemudian kita serahkan kepada suaminya. Kita hanya memberikan tambahan informasi saja. Tapi kalau kemudian anak laki-laki, selamanya menjadi miliknya ibu. Dan ibu kemudian berkewajiban untuk senantiasa mengingatkan, memberikan jalan ketaatan, menasihatinya apabila jatuh di dalam kesalahan. Kita sering sekali tidak tega anak kita mendekat kepada api di dunia, tapi Masya Allah membiarkan anak kita itu mendekat kepada api di neraka. Tapi kalau anak kita mendekat kepada api di dunia, kita ini marah-marah, nak jangan deket-deket kompor gas, meledak, biar ibu aja, kamu yang sana jauh-jauh. Kita sering tidak rela kalau anak kita terbakar. Kita sering marah, kita sering sedih kalau anak kita ini mempunyai penyakit. Kita sering mengatakan lebih baik saya yang sakit daripada anaknya saya sakit. Tapi Masya Allah, kita justru kadang-kadang membiarkan anak kita mendekat kepada pintu neraka ketika kita diamkan kesalahan yang menimpa kepada mereka. Makanya penting ibu, akidah itu ditanamkan, digoreskan di dalam jiwa mereka. Dari kecil bagaimana mereka itu belajar akidah yang benar. Makanya kalau saya ditanya, pendidikan yang paling efektif untuk menggores akidah itu di mana Ustaz? Di pondok. Kalau memang kita ini lemah di dalam ilmu dan lemah di dalam pemahaman, jangan memaksakan diri. Kalau memang diri kita lemah, tidak memiliki ilmu, akidahnya juga baru belajar, maka relakan anak itu biar di pondok, diasuh sama ustadz-ustadz yang solih,
biar mereka diasah otaknya dengan ilmu-ilmu yang mereka pelajari dan diasah akidahnya dengan keimanan dan kesolehan para guru ketika mengajar mereka. Hari ini ibu, yang kita susah untuk mendapatkan itu apa? Guru yang solih. Kalau guru yang pintar banyak, tapi kalau guru yang pintar bermanfaat untuk apa? Hanya untuk mengasah kemampuan otak anak kita, tapi hatinya tidak diasah. Kenapa? Gurunya pintar, tapi belum tentu guru itu menjadi guru yang solih, yang paham tentang akidah. Makanya pendidikan pondok, kenapa cepat menjadikan anak itu dewasa? Karena mereka bersentuhan dengan orang-orang yang solih, yang mendidik mereka. Bukan hanya otak yang diasah, tetapi akidah mereka itu diasah dengan kesolihan para ustadz ketika mereka di pondok. Saya belum pernah mendapati ibu orang yang paling ikhlas ngajar kecuali para ustadz di pondok-pondok yang kecil. Dulu pondok saya hanya muridnya 40. Gaji ustadznya pada saat itu aja cuma 70.000 sebulan. Sekarang itu cuma 300-400 ribu. Mendidik anak-anak itu 24 jam. Tapi Masya Allah, walaupun mereka cuma tamatan aliyah, karena awal-awal pondok baru diberdirikan, anak-anak didik mereka sekarang sekolah di Madinah, sekolah di Mekah, sekolah di Yaman. Padahal mereka cuma tamatan aliyah. Kenapa? Karena mereka punya akidah, hati yang solih, yang menggores jiwa hati anak didik mereka. Ini penting. Apalagi kalau kita sudah menyadari suami kita juga belum belajar ilmu yang syar'i. Suami kita masih lemah di dalam masalah ilmu yang syar'i. Ya kita jujur aja. Suami saya orangnya masih menitik beratkan kerja, Ustaz. Ya udah tidak usah disalahkan dulu, karena memang segala sesuatu ada prosesnya. Tapi kalau ibu menyadari sang bapak semacam itu, ibu juga baru belajar, masih banyak yang kemudian ibu belum ketahui, tolong ayo relakan anak kita. Kemudian di pondok, kalau memang dia mau di pondok, tapi jangan dipaksa kalau memang tidak berkenan, karena sesuatu yang dipaksa biasanya tidak baik. Tapi pahamkan. Inilah yang menjadikan kita memahami kenapa sih orang tua itu harus solih. Ya iya, karena benda tidak akan melahirkan bayangan yang lurus kalau bendanya itu tidak lurus. Kalau bendanya bengkok, bayangannya itu pun bengkok ibu. Tapi kalau benda itu kemudian bendanya lurus, bayangannya pun akan menjadi bayangan yang lurus. Ibu mengharapkan anaknya solih, ngerti tentang Allah, paham tentang tauhid, tetapi ibu tidak pernah bagaimana mensolihkan dirinya di depan anaknya. Masya Allah, bagaimana anak kita itu akan menjadi solih. Ibu tidak pernah bangun tengah malam. Jangan harapkan anaknya itu nanti bangun tengah malam ketika ibu meninggal dunia. Ibu tidak pernah mencontohkan puasa sunnah. Jangan harapkan anaknya itu akan puasa sunnah ketika ibu telah meninggal dunia. Ibu tidak pernah memperkenalkan surga. Tidak pernah kemudian mengenalkan dia neraka. Tidak pernah memperkenalkan para sahabat. Tapi ibu tiba-tiba ingin supaya anak kita menjadi solih. Loh, datang dari perkara yang mana anak kita menjadi solih? Kalau surga dia tidak paham, neraka dia tidak ngerti, para sahabat aja dia rabun. Ceritakanlah itu sahabat-sahabat besar di telinga mereka. Sembari kita ngobrol, perkenalkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa, Abdurrahman bin Auf itu kayak apa. Kalau anak kita perempuan, perkenalkan Zainab, ibunda Zainab itu sifatnya kayak apa. Mereka tidak akan tertarik masuk surga ibu kalau mereka itu tidak pernah mengenal penduduk surga itu semacam apa keistimewaannya. Makanya Masya Allah, berilmu sebelum kita menikah. Kenapa? Salah satunya membantu untuk membentuk karakter anak itu adalah ilmu yang kita pelajari dan apa yang kita amalkan. Saya terus terang katakan, yang paling berperan dalam dunia pendidikan anak itu siapa Ustadz? Ayah. Ya. Mana dalilnya Ustadz? Ayo kita ambilkan dalilnya. Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri sang raja, kemudian mampu meninggalkan istri sang raja. Dikatakan oleh Allah, laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah kemudian Yusuf tidak melihat tanda-tanda Rabbnya, maka Yusuf itu akan jatuh dalam perbuatan zina. Sekarang kalau kita membuka tafsir burhana rabbih, tanda-tanda Rabbnya itu apa sih yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Di dalam tafsir dibuka. Di dalam tafsir itu burhana rabbih, tanda-tanda Rabbnya itu adalah Nabi Yusuf itu melihat ayahnya Yakub. Yakub berkata kepada Yusuf, kamu itu nabi, jangan didatangi, jangan disentuh perempuan ini haram, ini belum halal untukmu. Maka sebagian riwayat itu mengatakan Nabi Yusuf saat itu melihat ayahnya itu betul-betul nyata, dilihatkan oleh Allah.
Maka ketika Nabi Yusuf melihat ayahnya dan diingatkan bahwasanya dia adalah seorang nabi, langsung padam syahwatnya, dia tinggalkan perempuan yang menggodanya. Masya Allah. Para ulama lalu menjelaskan karakter yang paling kuat itu karakter seorang ayah ketika mendidik anak. Tapi apalah daya kalau misalkan suami kita belum paham tentang itu, sabar. Ya sudah, kita cari solusinya. Obatnya bagaimana? Kumpulkan anak kita dengan orang-orang yang solih. Kalau memang ibu anaknya memang tidak mau ke pesantren, apa susahnya itu sekali-kali diajak, yuk kita wisata ke pesantren, hidup di pesantren 2-3 hari di sana, hidup layaknya santri, jam 2:30 bangun, lalu kemudian sholat subuh, membaca Quran sampai syuruk, supaya anak-anak kita tuh ngerti gambaran menjadi solih itu kayak apa sih. Kalau kemudian kita sering ngajak wisata ke piknik, tempat-tempat yang wisata saja, ketemu dengan orang yang bermaksiat, yang kemudian membuka aurat dan yang lainnya. Loh, anak kita kapan menjadi solih? Ketika dia sekolah sudah sibuk dengan kemudian kegiatan pelajarannya, ketika liburan ibu tidak pernah mengenalkan dia kepada orang yang solih. Nah, terus datang dari mana anak kita bisa menjadi solih? Ini kisah kecil aja ibu. Saya dulu adalah orang yang tidak mau dibawa ke pesantren, apalagi di SMP, merasa nilai saya cukup untuk masuk ke semua sekolah yang saya inginkan. Nggak ngerti tiba-tiba itu bapak habis maghrib, habis asar saya bilang, Pak, saya nggak mau ke pesantren ya, saya mau sekolah negeri aja, di rumah aja. Nggak ngerti tiba-tiba bapak saya itu ngajak saya duduk ngobrol. Saya pun lupa yang diobrolin bapak saya itu apa, tapi yang jelas saya nangis saat itu. Kemudian saya ngomong, ya sudah, saya masuk ke pesantren. Masya Allah, sampai akhirnya masuk ke pesantren, dan Allah itu mempertemukan saya dengan orang-orang yang solih, yang mendidik saya bukan hanya dengan kekuatan akalnya, tapi mendidik saya dengan akidah dan hatinya. Mungkin kalau kemampuan secara kaidah riwayat, mungkin hari ini banyak murid-muridnya lebih pintar daripada ustadz-ustadz kami yang di pondok, karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah-sekolah ke luar negeri dan dalam negeri. Kenapa? Mereka mengorbankan kesempatan mereka sekolah untuk mendidik anak. Tapi sesuatu yang tidak bisa kita raih dan kita tidak bisa untuk kemudian tidak bisa untuk kita saingi dari mereka itu apa? Kebersihan akidah mereka dan hati mereka itu loh. Karena hati yang bersih nembus kepada hati. Ibu kalau ingin merubah hati seseorang, tapi ibu berkata dan bertutur kata, berbuat tidak datang dari hati, nggak akan nembus ke dalam jiwa. Tapi kalau anak kita berhadapan dengan orang yang bicara dari hatinya, berbuat dari jiwanya, nembus ke hatinya, dan itu yang akan merubah pola pikirnya ketika dia keluar dari pondok. Tidak ada yang diharapin kecuali bagaimana membangun agama Allah sesuai dengan kemampuan dia. Anak-anak pondok ibu kelas 1 SMA itu sudah mikir mati. Walaupun tidak semua anak pondok kayak gitu ya, banyak yang nakal juga ada. Ada anak pondok nakal setelah keluar pondok dia jadi solih, ada. Tapi semuanya itu memberikan pelajaran kepada kita apa? Masya Allah, berarti anak kita itu butuh dua ibu. Otaknya, bagaimana ibu otaknya itu, bagaimana diasah otaknya oleh orang-orang yang berpendidikan dalam dan luar negeri. Tapi ingat, hatinya ini loh, hati anak kita dan jiwa anak kita itu harus digores kepribadiannya dan karakternya. Siapa yang berhak untuk menggores jiwa mereka? Orang yang solih, orang yang ngerti tentang Rabb mereka. Kalau yang menggores mereka bukan orang yang solih dan bukan orang yang taat sama Robnya, lu yang digores apa? Makanya sedih kan kalau kejadian-kejadian di sekolahan umum, orang berzina, anak-anak berzina, tapi tidak menyesal kalau kemudian berzina. Membunuh tapi tidak menyesal ketika membunuh. Coba, ibu pernah membaca berita Muhammad Noh, Bapak Muhammad Noh, Menteri Pendidikan, menjenguk orang tawuran yang habis membunuh temannya. Dijenguk, ditanya, nak, kamu habis tawuran itu yang kamu tusuk mati itu, kamu nyesel atau enggak? Enggak. Loh, kamu membunuh memang kenal namanya? Enggak. Dan kamu membunuh apa semangatnya? Karena beda seragam. Coba. Loh, itu ada di detik.com. Kenapa semacam itu? Enggak paham akidah ibu. Makanya hari ini Masya Allah ya, jujur, ayolah jujur melihat. Kalau ibu berdiri di depan sekolahan, sebagaimana saya sekarang parkirnya di depan sekolahan, coba lihat deh, mencari satu anak-anak yang betul-betul solih itu susah betul. Padahal kita sepakat mereka akan menjadi syafaat orang-orang tuanya. Nah kalau kemudian orang tuanya tidak berhasil menjadikan mereka solih, orang tuanya hanya mendapatkan pahala merawat, tapi tidak mendapatkan pahala.
Dari syafaat anaknya. Tapi kalau anak saya nggak soleh, Ustaz, apa saya nggak dapat pahala? Dapat pahala ibu. Dapat pahala ketika ibu bersabar, merawatnya, mendidiknya sampai besar. Ibu dapat pahala. Tapi ibu dapat pahala dari syafaat yang bisa dia berikan kalau dia tidak soleh. Makanya Nabi berkata apa dalam hadis yang sahih? Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salasin. Anak Adam itu kalau sudah mati, terputus seluruh amal keperbuatannya kecuali 3. Yang disebutkan oleh Nabi yang pertama itu apa? Waladun salihun. Waladun atau waladun salihun. Yang disebutkan oleh Nabi. Hening banget kalau ditanya. Yang disebutkan oleh Nabi waladun atau waladun salihun. Waladun salihun. Kalau waladun artinya apa? Dibuka pelajaran di madrasah 40 tahun yang lalu. Waladun artinya apa? Waladun artinya apa? Anak. Anak itu waladun, ibu. Kalau madrasatun apa? Madrasah. Masjidun? Masjid. Kursiun? Kursi. Pinter bahasa Arabnya. Tapi waladun tidak tahu. Waladun itu anak. Nabi itu menyebutkannya apa? Waladun salihun. Masya Allah. Nabi tidak mengatakan waladun. Apa bedanya, Ustaz? Beda banget. Kalau waladun itu artinya anak yang mendoakan orang tuanya. Nabi tidak mengatakan waladun tok, tapi Nabi mengatakan dan memberikan kata sifat waladun solihun. Walad, anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Karena apa? Kalau anak kita tidak solih, ibu, Masya Allah, kalaupun dia mendoakan ibu, mendoakan saya, kalau anak kita tidak solih, maka tidak akan diterima oleh Allah. Untuk dirinya aja tidak diterima, apalagi untuk orang tuanya. Anak kita tidak paham tauhid, tidak paham sunnah, melakukan bid'ah, ikut gaya kehidupan orang di kantornya yang berlawanan dengan sunnah. Diberitahu nasihat, ketika ibu memberikan nasihat mungkin terlambat, akhirnya dia sudah ngikutin gaya kehidupan teman-temannya. Ketika ibu dan saya meninggal dunia, anak itu mengangkat tangan. Bid'ahnya masih banyak, perkara maksiatnya masih terus dikerjakan, dia mengangkat tangan, ampunilah orang tuaku ya Allah. Apa diterima oleh Allah? Untuk dirinya sendiri aja tidak diterima kok. Kalau dia kemudian minum khamr, lalu mengatakan ini hanya minum-minum ringan aja, sampai kemudian berzina dianggap gaya hidup sebagai kehidupan pranikah, kemudian akhirnya mengangkat tangan, lalu kemudian berkata ya Allah ampunilah orang tuaku. Loh, kamu berzina belum taubat, minum khamr belum taubat, lah kok mana bisa akan diterima oleh Allah? Lah siapa yang merugi? Ibunya di alam barzah berkalang dengan tanah nunggu anaknya mendoakan dia, tidak dapat. Coba kalau anak kita tidak solih, kita berkalang tanah, ibu, nunggu mana doa anak saya ini. Anak kita ternyata kemudian karena tidak solih, dia berdoa. Kalaupun dia berdoa, tidak pernah meminta ampunan dari dosa-dosa besar yang masih dia kerjakan. Lalu terus di mana akan diterima oleh Allah? Jadi kemudian akhirnya apa? Masya Allah, itu yang menjadi sebuah kesadaran besar. Berarti tidak ada yang perkara yang paling penting bagi kita, bagi ibu, bagi saya, kecuali satu. Kalau tiba-tiba Allah menitipkan janin ke dalam rahimnya ibu, jadikan mereka itu menjadi janin yang taat kepada Allah. Karena apa? Rahim yang taat melahirkan janin dan bayi yang taat. Air yang solih ketika ketemu dengan janin yang taat, Masya Allah, air yang solih ketika ketemu dengan janin yang taat, tidak akan lahir kecuali dahsyatnya anak yang solih. Ya. Lihat para ulama besar itu. Ya. Jadi para ulama besar itu Masya Allah, lihat orang tuanya mereka. Karena orang tua mereka juga solih luar biasa. Maka kita membayangkan betapa beruntungnya itu. Siapa yang paling beruntung itu? Orang tuanya Imam Ahmad, orang tuanya Imam Syafi'i. Apa tidak beruntung? Itu beruntung banget. Setiap kita menyebut nama setiap kita menyebut nama Imam Ahmad, setiap kita menyebut nama Imam Syafi'i, mengalir pahala untuk Imam Syafi'i, mengalir pahala untuk Imam Ahmad, dan mengalir pahala untuk orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya yang berhasil mencetak mereka menjadi ulama-ulama besar. Ibunya Imam Syafi'i sampai korban dengan apapun supaya anaknya hafal Quran. Sampai dia rela menjadi miskin, ibunya Imam Syafi'i, supaya anaknya hafal Quran. Kenapa sih? Karena rahim yang taat itu melahirkan janin yang taat. Saya pernah ikut acara bedah buku, ikut membedah buku. Ada sebuah karya dari salah satu teman saya. Balita pun hafal Quran. Ustaz Salafuddin, saya menemani beliau membedah buku. Beliau cerita, rata-rata
balita-balita yang mereka hafal Quran sebelum umur 10 tahun, rata-rata ibu mereka itu bukan hafidhah, bukan orang yang hafal Quran, tapi mereka punya kesamaan satu, kata beliau. Kesamaannya apa? Ibunya itu adalah orang yang tidak pernah jauh dari Quran, mereka membaca Quran terus dari sebelum kemudian dititipkannya janin ke dalam rahimnya ketika mengandung sampai mereka mengandung. Ketika mengandung mereka perbanyak membaca Quran, lahirlah anaknya itu tidak pernah bisa jauh dari Quran. Masya Allah. Sampai ada satu yang cerita, ibu-ibu datang ke Ustadz, itu cerita nangis ketika beliau berkata kepada sang Ustadz, dulu saya mendapatkan ilmunya salah, ketika saya belum kenal dengan ilmu dan belum kenal dengan tauhid dan sunnah. Apa ibu? Dulu saya tahunya bahwasanya anak saya itu jadi pintar itu ketika didengarkan musik klasik. Siapa itu musik klasik itu? Siapa? Mozart itu. Mozart. Kemudian dia didengarkan karena ada penelitian, kata beliau, saya nggak ngerti. Kata beliau penelitiannya adalah supaya rangsangan itu, janin itu menjadi rangsangan yang betul-betul pintar katanya. Ingat loh, penelitian dari orang kafir ibu, sikap kita tawakuf, berhenti, diem. Kalau sesuai dengan kitabullah dan sunnah diambil, kalau tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah tolak. Itu yang benar. Beliau kemudian cerita, anak saya dengerin dengan musik. Ketika keluar, Masya Allah, ternyata anak saya dari kecil sampai besar tidak ada yang dia gandrungin kecuali adalah musik. Sampai tidak bisa dihentikan Ustaz. Passionnya, seleranya di dalam musik itu tidak bisa dihentikan. Masya Allah. Ibunya nangis, pingin ngulang dan pingin nyesel. Saya nyesel, coba saat itu saya tidak membaca penelitian itu ya Ustaz. Ustaz kemudian mengatakan tidak boleh, itu sudah terjadi. Tapi Masya Allah di situ kita paham. Jadi anak kita nunggu ketaatan ibu. Semakin kita taat kepada Allah, maka semakin mudah anak kita itu akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Kalau memang sudah lahir, anak saya sudah gede Ustaz, ya sudah. Kalau memang kita menyadari banyak kesalahan yang dulu kita lakukan, banyak istighfar. Moga-moga dengan istighfar itu Allah membukakan jalan. Karena terkadang ibu, anak-anak kita hari ini belum solih. Bisa jadi setelah ibu meninggal, saya meninggal, anak itu baru berubah menjadi solih. Karena banyak anak yang terkadang setelah mendapati ibunya dan bapaknya itu meninggal, menjadi momentum untuk dia bertobat kepada Allah. Tapi yang penting apa? Jangan putus asa untuk mendidik anak kita menjadi anak yang solih kepada Rabbnya. Sekalinya kita mendapatkan, menjadi orang yang paling beruntung betul di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kalau anak kita tidak mau di pesantren, tidak apa-apa, tidak usah dipaksa. Yang penting akidahnya tetap. Bagaimana kita ajarkan? Dibawa ibu ke pondok sekali-kali, hari Sabtu Ahad. Jangan terus piknik, bawa ke pondok, kenalkan di pondok. Makanya saya punya program itu, setiap 4 bulan sekali bersama dengan jamaah itu keluarga ke pondok, orang tuanya ngaji dengan ustadz, anak-anaknya nyantri bersama para santri. Kita hidup kayak semacam itu. Kenapa? Untuk memberikan pelajaran. Ini loh, masyarakat sunnah itu gambarannya kayak gini. Jadi betul-betul terjaga, laki-laki dan perempuan tidak pernah kelihatan. Yang laki-laki di tempatnya laki-laki, yang perempuan dengan hijab-hijab yang tebal supaya tidak mudah dilihat oleh para laki-laki. Hidup bagaimana malamnya, habis isya tidur, tengah malam bangun, membaca Quran. Dan itu salah satunya untuk mendidik bagaimana anak kita mempunyai gambaran menjadi solih itu kayak apa. Ya. Jadi yang pertama, yang kemudian menjadi syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat, yaitu adalah ketika kita memiliki anak-anak yang solih. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua ibu, yang mampu untuk memberikan syafaat kepada kita kelak pada waktu hari kiamat itu siapa? Teman-temanmu yang solih, teman-temanmu yang solehah. Ya. Maka teman-teman kita yang solih dan teman-teman kita yang solehah adalah teman-teman yang kemudian membawa kepada kita syafaat kelak pada waktu hari kiamat. Ya. Karena ternyata memiliki teman-teman yang solih mendatangkan banyak sekali kebaikan yang Allah akan limpahkan kepada kita di dunia dan Allah akan limpahkan kepada kita nanti di akhirat.
Makanya kemudian Allah sampaikan, di antara orang yang mampu memberikan syafaat kepada kita itu siapa? Sahabat kita, teman-teman kita, yang mana mereka itu dulu bersama-sama dengan kita di dalam ketaatan. Jadi bagi ini kabar gembira nih, bagi yang belum punya keturunan, jangan buru-buru kemudian kita sedih. Ingat, takdir Allah itu pasti yang terbaik. Kalau kemudian ibu dan saya ataupun siapapun yang belum memiliki keturunan, Allah tidak menutup satu pintu kecuali Allah buka pintu yang lain. Ada syafaat yang kedua yang bisa kita harapkan. Apa itu syafaat yang kedua? Sahabat kita yang solih, sahabat-sahabat kita yang solihah, mereka lah yang akan mampu memberikan pertolongan. Mereka yang akan menjulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari pedihnya api neraka. Mari kita baca dulu dalilnya. Rasulullah SAW berkata, فَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجُوا وَبَكَّ إِخْوَانُهُمْ يَقُولُ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدتُّمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقِهِ fayukhrijuna man arafu summa yauduna. Allah kemudian berkata, apabila orang-orang mukmin melihat bahwasanya diri mereka itu telah selamat, jadi orang-orang mukmin yang solih dan solihah, apabila kemudian melihat diri mereka itu telah selamat berada di dalam surga, maka kemudian mereka lalu melihat, loh, teman-teman kami yang dulu ngaji di mana ya? Yang dulu sholat bareng-bareng kita mana ya? Yang dulu ngaji hari Rebo walaupun sering telat dianya mana ya? Maka kemudian mereka berkata, perhatikan, mereka berkata, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, ini ada sebagian dari teman-teman kami, ikhwanuna, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang dulu sholatnya sama kita, puasanya sama kita, beramal solihnya bareng-bareng sama kita. Fayaqulullah, maka ketika mereka itu sedih, bukan sedih ya, mereka mencari, bukan sedih, karena di surga tidak ada kesedihan. Mereka mencari, mana ya teman-teman kami, ya Allah, yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, beramal sama kami, yang ngutangin saya dulu, yang mana ketika saya telat bayar, dia maafkan, saya utang lagi, tidak bayar lagi, maafkan lagi. Maka mana mereka? Lalu kemudian Allah berkata, idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Nah, Allah kemudian berkata, kalian itu teman-temanmu itu di neraka. Masya Allah. Itulah yang tadi saya tunjukkan, orang yang sholat belum tentu masuk surga. Bisa jadi sholatnya riya, bisa jadi sholatnya karena pengen dapat dunia. Dan sebagian teman kami, sebagian temannya yang lain di surga. Lalu kemudian Allah berkata, idhabu ilan nari, kamu pergi ke neraka, keluarkan teman-temanmu itu yang punya iman walaupun seberat dinar, kamu keluarkan mereka dari neraka itu. Masya Allah. Loh, penduduk surga masuk neraka sih pasti kemudian terbakar, Ustaz. Dengerin dulu hadisnya. Allah kemudian mengatakan, wa yuharrimullahu suwarahum alan nari, Allah mengharamkan tubuh mereka ketika masuk ke dalam neraka. Api itu tidak mampu membakar penduduk surga ketika masuk ke dalam neraka, sebagaimana api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Masuk mereka ke dalam neraka. Lalu kemudian mereka itu mengeluarkan, ketika mereka kemudian sudah datang, mereka mendapati teman-teman mereka itu sudah ada yang rusak tubuhnya, ya. Ada yang kemudian masuk ke neraka sampai kaki, ada yang masuk ke neraka sampai betisnya. Mereka kemudian mengeluarkan teman-teman mereka yang dulunya mereka kenal. Kamu, ayo keluar. Kamu keluar. Kamu keluar. Terus yang tidak dikenal kira-kira rebutan, nggak usah saya sekalian. Itu gambaran teknisnya, nggak usah dibahas. Nggak usah gini-gini. Nanti juga akan kawan sendiri kalau sudah di sana. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, summa yauduna, kemudian mereka mengeluarkan teman-teman mereka itu yang kemudian di dalam hatinya itu masih ada iman walaupun seberat dinar. Kemudian Allah mengulang kembali, masuk kembali kamu. Lalu kemudian keluarkanlah di antara mereka yang di dalam hati, dalam
keimanan mereka itu ada setengah dinar, keluarkan mereka, masuk lagi mereka penduduk surga itu untuk mencari teman-teman mereka yang imannya setengah dinar. Kalau tadi imannya walaupun hanya seberat 1 dinar, sebenarnya 1 dinar itu berapa gram sih? Kalau ibu bilang dinar itu tidak sampai 1 kilo. Tapi kalau itu ada iman, tidak tercampur dengan kesyirikan, sudah cukup untuk memasukkan ke surga. Disebabkan syafaat temannya. Ibu tahu surga yang paling rendah itu kayak apa? Perhatikan apa yang dikatakan Nabi dalam riwayat Bukhari. Fa innalaka minad dunya wa asyaratu amsalihha. Orang yang paling terakhir masuk surga, paling terakhir itu mendapatkan, baru masuk dia mendapatkan surga itu seluas langit dan bumi, dan Allah berkata, bagimu kenikmatan surga 10 kali lipat dari kenikmatan dunia dan seluruhnya. Masya Allah. Itu yang kemudian terakhir, yang paling terakhir sebelum pintu surga ditutup. Ditemenin berapa? Alfu khadimin, 1000 pelayannya. Masya Allah. Mijitin 24 jam itu. Ya, itu yang paling rendah. Masya Allah. Maka kemudian akhirnya teman-teman itu mengeluarkan teman-teman mereka. Dikeluarkan itu teman-teman mereka, dan akhirnya mereka itu dikeluarkan dari neraka dan akhirnya memasuki surga. Hadis ini menjadi dalil yang sahih bahwasanya di antara syafaat kita itu adalah berteman dengan orang-orang yang sholih. Makanya kalau kemudian kita tidak berteman dengan orang yang sholih, maka kita akan menyesal. Karena di antara penyesalan si mayit kalau mereka bisa bicara itu apa? Coba ya Allah, kalau dulunya saya tidak menjadikan dia itu menjadi teman saya, yang memalingkan saya dari zikir kepadamu dan ibadah kepadamu. Masya Allah. Makanya kalau kemudian kita sudah ingin berubah, ayo berubah itu bersama dengan orang yang sholih, orang yang sholihah. Bergabunglah dengan mereka, bersamalah dengan mereka, supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dari mereka. Anjing ibu ketika bersama orang yang sholih, Allah itu naikkan derajatnya kok. Mana dalilnya Ustaz? Loh, anjing yang bersama dengan Ashabul Kahfi ditidurkan nggak bersama Ashabul Kahfi? Ditidurkan. Disebutkan dalam Quran? Disebutkan dalam Quran. Anjing ketika bersama orang yang sholih naik derajatnya. Padahal kita aja tidak disebutkan namanya di dalam Quran. Ada anjing ketika dia bersama dengan Ashabul Kahfi, orang-orang yang sholih, mereka masuk ke dalam gua, Allah pun menaikkan derajat mereka. Itu anjing. Sampai Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya. Nah, sekarang kita buka dulu bagaimana kemudian itu di dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum datal yamini wa datal shimal. Al-Kahfi Al-Kahfi ayat yang ke-18. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Sesungguhnya kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Kami bolak-balikkan mereka itu ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Allah sebutkan anjingnya. Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan tentang ayat ini, beliau berkata, barokahnya bersama orang yang sholih itu mampu menjadikan seekor anjing menjadi mulia derajatnya di hadapan Allah ketika dia bersama dengan orang-orang yang alim, yaitu Ashabul Kahfi, ketika mereka ditimpa dengan ujian yang berat sampai mereka melarikan ke dalam gua. Ini yang menjadikan kita mendekatlah kepada orang yang sholih, mendekatlah kepada orang-orang yang sholihah, yang membantu kita ibu di dalam kita beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah dan kita perlu teman yang senantiasa menasihati kita dengan cara yang baik dan senantiasa dengan lembut mengingatkan kita apabila kita ada kesalahan. Karena Masya Allah, betapa beruntungnya ketika kita memiliki teman dan sahabat yang baik, yang mereka itu sholih, tutur katanya juga baik. Maka sesungguhnya ibu, mungkin bisa jadi ketika kita ditakdirkan, moga-moga tidak, kalau ada orang yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka,
maka sesungguhnya dia akan dibantu oleh teman-teman mereka yang solih. Beriman itu tidak mampu berjalan sendirian, karena kita bukan super power, kita bukan superhero. Kita ini perlu teman untuk menguatkan kita. Nabi saja ternyata kemudian ditemani oleh Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali dalam perjalanan Nabi ketika berdakwah mengajak ke jalan Allah. Nabi Musa punya teman yaitu adalah Harun. Nabi Isa punya teman yaitu adalah kalangan kaum Hawariyun. Kita perbanyak referensi dengan orang yang solih. Kenapa harus diperbanyak referensi sama orang yang solih, Ustaz? Karena hidupmu tidak akan pernah lurus imannya sampai kamu berkumpul dengan orang yang solih. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Maka sampai Allah berfirman, wahai orang yang bertakwa, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan bersamalah kamu dengan orang yang jujur, orang yang solih. Kenapa di situ ada dua perintah? Satu, perintah takwa. Dua, berkumpul sama orang yang solih. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, karena kamu tidak akan pernah mampu menjadi bertakwa sampai kamu betul-betul menjadi solih, sampai kamu berkumpul dengan orang yang solih. Sama orang yang solih itu, Ibu, Masya Allah, memberikan banyak kebaikan di dalam hati kita. Makanya para tabi'in adalah orang yang paling pintar mencari teman. Kalau mereka bertemannya kepada para sahabat, ketika berteman kepada para sahabat, mereka akhirnya menjadi ulama-ulama besar ketika mereka pintar untuk memilih teman. Makanya kalau kita sudah ngerti amal kita sedikit, banyak yang kurang, ayo jangan hanya ngumpul kepada orang-orang yang tidak membawa kebaikan akhirat untuk kita, tetapi berkumpullah juga kepada orang-orang yang akan mengingatkan tentang akhirat. Karena apa sih? Orang yang solih, Ibu, orang yang solih, Masya Allah, keberkahan mereka itu meliputi kita di dunia dan meliputi kepada kita kelak di akhirat ketika kita bersama dengan orang yang solih. Ya. Makanya kalau bersama orang yang solih dan orang yang solihah, kalau Ibu sudah kemudian berteman sama orang yang solih dan orang yang solihah, tolong ya, satu, sikapi kalau mereka punya kekurangan merupakan bagian dari kewajaran. Bukan berarti teman Ibu yang solihah itu bukan berarti dia maksum. Dia tetap manusia biasa yang terkadang punya salah. Kadang-kadang kalau punya masalah dengan rumah tangganya, Ibu datang, dia menjadi sensitif, nampak bagaimana tidak suka ketika bertemu dengan Ibu. Jangan sensitif. Karena apa sih? Karena sesungguhnya berteman sama orang yang solihah itu harus kemudian banyak-banyak membuka lapang hati. Karena apa? Teman kita bukan istrinya Rasul, teman kita bukan Nabi. Kadang-kadang mereka itu melakukan kesalahan. Ibu WhatsApp dia sampai sebulan nggak dibuka-buka, nggak dijawab-jawab. Sabar, nggak usah marah-marah. Berikan undur kepada saudaranya ketika saudaranya itu punya kekurangan. Tapi bersamalah dengan orang yang solih dan bersabar kepada kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh mereka. Ya. Makanya sesungguhnya Masya Allah, Nabi saja meminta kok. Nabi itu meminta supaya beliau itu diberikan kekuatan bersama dengan orang yang mencintai Allah. Loh, Nabi, bukankah ada 3 cinta yang diminta oleh Nabi di dalam doanya? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amal yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Perhatikan nomor 2, Ibu, cinta orang yang mencintaimu. Karena kalau Ibu sudah mendapatkan cinta orang yang mencintai Allah, entah itu sahabat kita ataupun suami kita, atau anak kita, atau tetangga kita, sampai Ibu dicintai oleh mereka, orang-orang yang taat kepada Allah, maka Ibu akan terbantu dalam beratnya perjalanan kita kembali ke alam barzakh. Kenapa? Mereka menguatkan. Mereka yang akan menjulurkan tangannya ketika Ibu jatuh. Mereka yang akan membuka ilmu ketika Ibu salah. Mereka yang akan membacakan kepadamu hadis ketika Ibu khilaf dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ya. Makanya Masya Allah, bersamalah dengan mereka. Perhatikan, yang kita jadikan standar untuk memilih teman itu siapa, Ustaz? Solih. Yang kedua, orang yang berakhlak. Solih tidak berakhlak berarti tidak solih. Berakhlak tapi tidak solih kepada Allah tidak penting. Tapi solih itu berakhlak. Ibu tahu nggak? Di antara banyak sekali pertanyaan yang sering datang kepada saya itu apa? Ustadz, ini kemarin hari Sabtu aja masih banyak yang nanya. Ustadz, gimana ya
ada orang yang saya lihat kelihatannya solih, ngajinya kenceng, kalau sholat juga di masjid, tapi Masya Allah setiap saya duduk bersamanya itu saya tidak tenang banget. Sampai saya menyampaikan kepada para jamaah di masjid itu, Pak, lihat orang yang kemudian ngomong kayak gini itu bukan 1-2 orang, banyak betul. Ada apa dengan akhlak kita sampai orang itu tidak nyaman duduk bersama kita, padahal kita taat sama Allah. Karena ternyata banyak orang yang mereka itu Masya Allah lesannya tidak terjaga, muamalahnya tidak terjaga, sampai orang-orang yang baru datang itu Masya Allah tidak nyaman. Kadang-kadang ada orang yang hari ini tidak mau belajar sunnah ibu, bukan karena mereka benci Nabi, tidak, mereka cinta sama Rasul, tapi mereka tidak mau belajar sunnah itu apa? Karena melihat para pelakon-pelakon sunnah itu ternyata tidak memberikan kedamaian untuk mereka. Ada apa ini? Harusnya kalau betul-betul solih, ya betul-betul berakhlak, supaya orang yang di dekat kita itu nyaman. Kayak Nabi, Nabi itu pemilik sunnah, tapi Nabi menjadi orang yang paling dikangenin oleh para sahabat. Kalau Nabi itu tidak kelihatan. Coba Rasul itu pemilik sunnah, tapi lembutnya luar biasa. Tidak ada yang benci Nabi, kecuali mereka benci Nabi karena kebenaran. Tapi tidak ada satupun seorang sahabat yang benci Nabi karena akhlak. Ya, ini penting. Kalau kemudian kita bersama dengan orang yang kita pandang kok kelihatannya baik, tapi kok sering gibah, ataupun kemudian dia sering menceritakan aib-aib suaminya, menurut ana itu berarti kesolihannya itu belum sempurna. Kenapa? Dia tidak pandai untuk memberikan undur kepada orang yang di dekatnya. Kalau dia ibu sudah berani menjatuhkan kehormatan orang sama ibu tunggu waktu, satu saat pun akan dijatuhkan kehormatannya sama dia. Kenapa? Sudah menjadi murah setiap kehormatan setiap orang menurut lisannya. Kalau setiap orang itu memandang kehormatan orang itu murah dan diobral, jangan salahin. Hari ini dia menghujat orang lain, besok dia akan menghujat ibu ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan ibu. Itu proses kok. Saya tidak mau dapat dekat orang yang kemudian lesannya itu menghujat. Kenapa? Allah ibu tidak pernah mengatakan wailun. Wailun itu apa? Celaka, kecuali dalam 2 tempat. 1, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. 2, wailun apa? Wailun likulli humazatil lumazah, celaka itu bagi yang suka menghumpat, suka memfitnah, suka menghujat. Yang satu kehormatan harta, yang satu kehormatan manusia yang beriman. Ya, berkumpullah sama mereka yang solih, yang mampu memberikan akhlak kepada ibu. Bertemu dengan orang yang solih, Masya Allah itu menenangkan, membawa kebaikan. Kita perhatikan saja, majelisnya Imam Ahmad itu paling sedikit dihadiri 5.000 orang. Itu majelisnya Imam Ahmad. Ya separuhnya inilah 5.000 orang. Yang menulis berapa ibu? Yang nulis 500 orang, kata Imam Adz-Dzahabi. Yang nulis itu rajin nulis 500. Ini Masya Allah, ini semuanya nggak nulis. 500 orang yang nulis, 4.500 itu tidak nulis, kata Imam Adz-Dzahabi. Loh kenapa mereka tidak nulis? Karena mereka itu memperhatikan Imam Ahmad saja. Masya Allah akhlaknya, tutur katanya. Dan mereka ketika keluar dari majelis itu berubah hatinya untuk menuju kepada arah yang solih di hadapan Allah. Baru bertemu dengan Imam Ahmad. Itulah dahsyatnya berteman dengan orang yang solih. Itu baru di dunia ibu. Di akhiratnya Masya Allah, di akhiratnya kita mungkin akan diselamatkan oleh mereka. Mereka lah pelampung dalam tanda kutip untuk keselamat kita ketika kita tenggelam dalam api neraka. Pelampungnya apa? Pelampungnya itu mereka yang akan menjulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita. Fulan, ya Allah yang dulu bersama kami, salat bersama kami, puasa bersama kami. Makanya diperbanyak referensi orang yang solih, diperbanyak referensi orang-orang yang solihah. Kalau bersahabat ya sama-sama solih, sama-sama yang solihah. Jangan lawan jenis. Yang soleh sama yang solih, yang soleh sama yang solihah. Ya, jangan soleh sama yang solihah. Kecuali nikah. Karena kemudian jangan menjadi fitnah. Masya Allah kan. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan saya tidak kuat sama dia. Kenapa? Berasap kepala saya. Harus diruqyah itu sama orang yang soleh malah tidak kuat. Tapi yang jelas ibu sama orang yang soleh itu Masya Allah nikmat betul. Saya itu punya ustadz-ustadz yang sampai hari ini saya jadikan rujukan. Kalau saya lagi banyak masalah, saya datangi beliau sederhana betul mereka, nggak banyak dikenal orang, tapi ngobrol saja itu tenang saja. Masya Allah.
Saya itu kalau punya masalah, saya mencontoh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim kalau punya masalah datang ke siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Ngobrol doang, keluar, tambah kuat imannya ketika habis bertemu dengan Imam Ibnu Taimiyah. Itu Imam Ibnu Qayyim. Kita pun sama. Kalau kemudian kita lemah, ya tolong, ya banyak bergaulah dengan orang yang solih, perbanyak referensi dengan mereka. Berikan hadiah untuk mereka, mendekat kepada mereka karena Allah. Boleh nggak kita mengatakan, Mbak, nanti kalau nggak ketemu saya di surga tolong cari saya, Mbak? Boleh. Ini saya kasih martabak ya, nanti diingat-ingat. Tapi yang jelas para ulama salaf itu dulu, ingat, para ulama salaf itu sampai berkata kepada murid-muridnya, kalau kalian tidak mendapati aku di antara penduduk surga, tolong cari aku di antara penduduk neraka. Itu para ulama salaf loh. Ilmunya yang luar biasa, itu masih tawaduk, meminta kepada murid-muridnya supaya kalau tidak menemukan mereka di surga, dicari oleh mereka. Inilah bagaimana dahsyatnya orang yang solih. Sampai anjing saja naik derajatnya, disebutkan dalam Quran, ditidurkan 300 tahun lebih gara-gara berteman sama orang yang solih. Padahal kita bukan anjing kan? Apalagi ketika kita bertemu dengan orang yang solih. Dahsyat betul. Dan itu yang akan menjadi pelampung yang menyelamatkan kita kelak di akhirat ya. Jadi gimana Ustaz? Kumpul sama orang yang solih ya. Jangan memilih teman itu berdasarkan kepada suku. Ini sama-sama Padang, sama-sama Jawa, ini Jawa Sunda, janda katanya Jawa Sunda. Tidak boleh, bersyarat berdasarkan kepada kesolihannya. Kadang-kadang Ibu, maaf ya saya sampaikan, kadang-kadang berkumpullah juga sama orang-orang yang solih itu yang miskin. Kenapa? Ketika kita mendekat sama orang yang miskin, itu mengasah hati supaya banyak bersyukur dan meneladani kesabaran mereka. Itu penting, makanya Nabi ingin dihidupkan dalam keadaan miskin dan ingin diwafatkan dalam keadaan miskin. Makanya diantara nasihat yang disampaikan para ulama dulu itu apa? Hiduplah kamu bersama orang yang miskin yang solih. Karena dengan hidup bersama mereka menghidupkan hati ketika hati kita akan padam dengan syahwat dan kecintaan kepada dunia. Ini Masya Allah. Yang kedua yang memberikan syafaat dalam kehidupan kita itu siapa? Teman-teman yang solih. Nah sekarang dilihat no, handphonenya itu, di situ banyak orang-orang solih atau enggak? Atau kita kumpul itu saja. Nabi saja diperintahkan untuk kumpul sama orang yang solih. Dalam surat Hud Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Hei Muhammad, istiqomahlah kamu. Ayat yang ke-112. Istiqomahlah kamu wahai Muhammad terhadap apa yang engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, bersama dengan orang yang bertobat. Masya Allah. Kenapa? Karena orang yang bertobat itu punya kekuatan yang besar. Jadi Masya Allah, berkumpullah dengan orang yang solih, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau ada orang yang solih yang tidak berakhlak, tinggalkan, cari orang yang solih yang berakhlak, yang baik kepada ibu. Karena itulah yang akan membawa kepada kita kebaikan. Kalau orang yang solih itu terkadang mereka itu melakukan kesalahan, maklumi. Sekali lagi, jangan mencari orang yang sempurna. Ingat-ingat itu apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapapun orang di dalam kehidupan dunia, dia mencari teman yang tidak ada aib sedikit pun, baqiya bila akhin, maka dia tidak akan pernah menemukan saudara satupun ketika di dunia. Kenapa? Tidak ada ibu sahabat kita yang tanpa aib, itu tidak ada. Kadang-kadang mereka lupa, kadang-kadang mereka pas lagi sensitif marah, suaranya keras. Kadang-kadang mereka berkata, tolong jangan ganggu saya dulu ya Mbak. Ya sudah, berikan uzur. Ya sudah, nggak mau diganggu ya sudah. Jangan kemudian malah nimpalin. Apa kurang baiknya saya sama kamu? Biarkan saya tahu urusan kamu. Ya enggak usah gitu. Ya, sabar. Jadi sudah mau habis ya? Ya sudah. Berarti alhamdulillah banget ini. Cuma 2 yang kita bahas. Kemudian kita 2 penolongnya kita bahas insyaallah lain berikutnya. Inallah. Enggak, saya juga ada kajian di salah satu tempat di Kuningan. Alhamdulillah sama-sama sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Jadi penolong kita itu ada berapa? 10. Yang kita bahas ada berapa? 2. 1, jadilah ibu madrasah yang solih untuk anaknya. 2, carilah teman-teman yang solih. Itulah yang akan membantu kita kelak di akhirat insya Allah. Apa yang lainnya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jawabannya adalah, kalaulah ada sumur di ladang, pastilah kita bertemu kembali. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.